Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Geraha Mu'alaf, kemudian di channelnya Ustadz Menahem Ali dan channel saya Edi Prayitno. Dan setiap malam Jumat rutin kita selalu mengadakan kajian, dan alhamdulillah ini Ustadz Menahem Ali sudah balik dari Singapura dan Malaysia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Setelah jalan-jalan dari luar negeri. Dari Singapura dan Malaysia, kemudian balik ke Surabaya. Alhamdulillah, iya. Baik, kayaknya gini Pak Ali, kalau kita melihat channel kita kemarin, atau topik yang kita bahas soal siapa yang dikorbankan kemarin, kayaknya ini kalau kita membaca para netizen, komennya memang beragam Pak Ali. Jadi masih terbelah dua ini. Jadi antara yang Ishak dan Ismail. Gitu ya. Berarti diskusinya hidup ya? Berarti diskusinya hidup. Memang kalau semua komennya senada itu nggak rame, Bang. Tidak ada menariknya. Gitu. Tapi ya? Kalau ada yang komen-komennya ya asal nggak hujat ya komennya, kalau komen hujat sih pasti akan kita delete ya. Tapi alhamdulillah meskipun itu komennya macam-macam, itu akhirnya menjadi inspirasi lagi Pak Ali. Kita akhirnya tergerak lagi untuk meneliti lebih dalam lagi akhirnya. Oh iya betul. Ya. Semakin banyak inspirasi untuk melakukan riset atau penelitian. Betul Pak Ali. Ya, betul. Kalau kemarin kita bahas nasab, sama komennya juga macam-macam, dan itu mungkin akan kita bahas di lain hari. Dan untuk khusus malam hari ini kita akan konsentrasi lagi membahas soal Ishak dan Ismail ini Pak Ali. Mungkin Pak Ali bisa membuka soal itu, silakan Pak Ali. Iya, baik. Iya, hasil diskusi kita pada pekan yang lalu sebelum saya berangkat ke Singapura, saya mencoba untuk menelaah ulang komentar-komentar dari para netizen. Itu memang beragam dan luar biasa untuk memberikan tanggapan. Tetapi menurut saya perlu ada semacam telaah lanjutan supaya kita bisa mengerti karakter bahasa Quran ini yang seringkali luput dari perbincangan kita. Sebagian besar komentar-komentar dari para netizen dan sekaligus pembahasan mengenai siapa yang dikurbankan oleh Ibrahim atau Abraham, apakah itu Ishak, apakah itu Ismail, itu sandarannya kebanyakan merujuk pada hadis. Ya. Jadi kalau merujuk pada hadis, tentu saja itu tentu saja dalam konteks ini perlu pembahasan yang lebih detail dan memang tidak sederhana. Para ulama sendiri berbeda pendapat, ya kan, mengenai siapa yang dikurbankan itu. Tapi yang jelas nanti kita akan konsentrasi dengan gaya bahasa Quran. Ini karena bukan hanya dalam gaya bahasa Quran, tapi juga gaya bahasa Ibrani yang termaktub dalam kitab Torah itu memiliki kesejajaran karena ini adalah karakter bahasa Semitik. Ya, karakter bahasa Semitik. Dan saya kira yang kita bicarakan kemarin membahas mengenai tafsir yang paling kuno, tafsir yang paling awal, kita sudah suguhkan dua data. Dan itu seimbang. Artinya pada generasi awal itu ada yang menyebutkan nama Ishak tanpa sanad, ada yang menyebutkan nama Ismail dengan sanad. Dari sini kita bisa punya kesimpulan bahwa penyebutan nama Ismail dengan sanad pada generasi awal, kitab yang paling awal, kitab tafsir yang paling kuno, itu lebih kuat dibanding penyebutan nama Ishak yang tanpa menyebut sanad. Dan kita bisa baca itu dalam kitab tafsir Muqatil Ibn Sulaiman yang tanpa sanad itu. Sedangkan tafsir Sufyan Ats-Tsauri yang meninggal tahun 161 Hijri itu menyebutkan Ismail dengan sanad. Jadi ini satu zaman, tapi justru ini lebih valid kalau ditinjau dari aspek kajian hadis. Ya. Nah, tentu saja kalau kita bicara mengenai bagaimana ya di antara ulama kok
berbeda pendapat. Ya, sudah dibahas oleh Gus Baha. Dan kita sudah melengkapi data itu, dan saya kira para netizen sudah paham bahwa yang saya sampaikan itu sebenarnya melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Gus Baha. Nah, sekarang kita konsentrasi pada gaya bahasa Arab dalam Al-Quran dengan gaya bahasa Ibrani dalam Torah. Dan itu memang ada semacam clue yang tentu saja ini penting untuk kita bahas, ya. Kita akan mulai dari pembahasan Al-Quran dulu. Dan itu ada hubungan dengan pembicaraan kita kemarin, pekan yang lalu, ya. Kita mulai dari pembahasan ayat yang termaktub di dalam surah As-Saffat dulu. Surah As-Saffat itu surah yang ke-37, ayat yang ke-112. Saya cari dulu ya. Coba. Kalau kita lihat pada surah As-Saffat, surah ke-37 ini, Pak Edi. Pada ayat yang ke-112 mengenai penyebutan nama orang atau nama anak dari Abraham, ini memang unik dalam bahasa bahasa Al-Qur'an ini. Yang versi bahasa Arab ini menarik. Kalau bahasa Arabnya jelas dikatakan wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas shalihin. Bahasa Arabnya itu, ya, saya ulangi lagi. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas shalihin. Terjemahannya itu sudah benar. Dikatakan, dan kami telah beri dia kabar gembira tentang kelahiran, ya. Tentang kelahiran siapa? Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang salih. Jadi ini kata wa basyarnahu, dan kami telah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran. Jadi kata basyara yubasyiru wa basyarnahu bi ishaqa, tentang kelahiran. Kelahiran siapa? Ishak, nabiyyam minas shalihin, seorang nabi di antara orang-orang yang salih. Jadi kalau begitu, ayat-ayat sebelumnya ketika bicara mengenai sosok yang dikurbankan, berarti bukan Ishak. Iya, baru lahir soalnya. Karena di sini baru ada informasi berita kelahiran seorang putra yang bernama Ishak. Iya. Logikanya sederhana, berarti ketika dibicarakan ada pribadi yang dikurbankan oleh Abraham atau Ibrahim pada ayat yang ke-101 sampai ayat yang ke-111, itu konteksnya mengenai putra Ibrahim sebelum kelahiran Ishak. Ya. Siapa putra Ibrahim sebelum kelahiran Ishak? Ismail. Pasti Ismail. Ya. Iya kan? Jadi, gaya bahasa seperti ini tidak mungkin diterjemahkan ini berita gembira tentang kenabian Ishak. Tidak bisa. Ini pasti konteksnya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Ya. Kita cek lagi ya, karena bahasa Arab khas Quran ini menarik kalau dari sisi kajian linguistik. Ada kesejajaran, ada kesepadanan, ada kesamaan redaksional ketika merujuk pada tokoh yang lain, merujuk pada nama yang lain. Kita komparasi, kita bandingkan. Di mana itu? Kita bisa lihat di dalam surah Ali Imran, yakni berita gembira tentang kelahiran Yahya. Bagaimana redaksi yang dipakai di dalam Al-Quran? Ya, kita lihat nih. Dalam surah Ali Imran, nah, Pak Edi bisa lihat ya. Nah, coba bisa dipegang. Ini surah Ali Imran, oke? Surah yang ketiga. Perhatikan itu ayat yang ke-39. Ya. Ini disebutkan ada frase penting. Frase penting ini mirip seperti berita kelahiran Ishak tadi. Ya, di sini dikatakan apa? Annallaha yubashshiruka bi Yahya.
Maksudnya, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran Yahya. Jadi redaksinya sama seperti surah As-Saffat tadi. Wa basyarnahu bi Ishaqa. Kalau di sini, annallaha yubasyiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran bi Yahya, kelahiran Yahya, bukan tentang kenabian Yahya. Oke? Ya. Jadi redaksinya mirip Hampir sama. seperti yang dipakai dalam surah As-Saffat. Iya. Kalau ini dimaknai sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira tentang kenabian Yahya, tidak tepat. Karena di sini nanti dia juga disebut sebagai nabiya. Di sini lengkapnya dikatakan annallaha yubasyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah ya wa sayyida wa hasura wa nabiyya Baru sebut nabi. minas salihin. Nabi Ya kan? salihin, ya. Kalau terjemahannya jelas di sini dikatakan apa? Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimah yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi, termasuk keturunan orang-orang yang salih. Jadi redaksinya apa? Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Oke? Ini berita kelahiran Yahya. Kalau di surah As-Saffat dikatakan mirip. Apa itu? Wa basyarnahu bi Ishaqa. Sama kan? Dan memberikan kabar gembira kepadanya bi Yahya, tentang kelahiran Yahya, bi Ishaqa, wa basyarnahu bi Ishaqa, dan memberikan kabar gembira kepadanya tentang siapa? Kelahiran Ishak. Jadi di sini jelas redaksi Quran sama antara surah As-Saffat dengan surah Ali Imran. Disebutkan nama personnya. Yang satu disebut Yahya bi Yahya, yang satu disebut bi Ishaqa. Berarti ini pasti bicara mengenai apa? Kelahiran Ishak, sebagaimana berita kelahiran Yahya. Logikanya ayat sebelumnya ini tentang siapa yang dikurbankan pasti merujuk pada tokoh yang bernama Ismail. Oke? Itulah sebabnya dikatakan Rabbi habli minas salihin, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Itu kan bahasa doa. Bahasa doa itu dijawab oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan berkata, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, putra yang halim. Memang tidak disebut nama, tapi konteksnya jelas. Sebelum kelahiran Ishak. Iya kan? Kalau sebelum kelahiran Ishak, berarti di sini pasti merujuk pada Ismail, putra Abraham yang doanya dikabulkan sehingga nanti anaknya bernama Ismail. Apa itu Ismail? Dari kata, kalau bahasa Arabnya sami'a, telah mendengar. Dia telah mendengar. Siapa itu? Tuhan. Tuhan telah mendengar Ismail, karena Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang salih. Jelas kan? Ini bahasa Quran dari konteks kajian linguistik Quran. Jadi sangat-sangat mustahil bila di sini berita soal kelahiran Ishak sebelum ayat-ayat ini merujuk pada Ishak yang dikorbankan. Iya. Tidak ada hubungan. Ishak belum lahir. Ishak belum lahir. Iya. Oke? Dan menariknya bahasa Quran tuh memang sastrawi, ya. Rabbi habli minas salihin itu doa yang dipanjatkan Ibrahim. Wahai ya Tuhan, anugerahkan kepadaku keturunan yang salih. Kemudian ketika diberi keturunan, dijawab, diabadikan pada nama sang putra, yakni Ismail. Itu kan bahasa sastrawi, iya kan? Bahasa sastrawi itu, Ismail. Sebagaimana nama Ishak. Nah, nama Ishak itu dari mana? Al-Quran sendiri memberikan bukti. Nah, kita lihat di sini ya.
Nah, coba perhatikan itu. Pada surah Hud, surah yang ke-11 ya. Di sini dikatakan ayat 71. Wamra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Fadhahikat. Ya. Maksudnya, dan istrinya sedang berdiri, fadhahikat, dan dia tertawa. Dan dia tertawa. Siapa yang tertawa? Sarah. Sarah tertawa. Fabasyarnaha bi Ishaqa. Ya kan? Maka kami berikan kabar gembira kepadanya bi Ishaqa, tentang kelahiran Ishak. Jadi kalau disebutkan nama, ya, kemudian sebelumnya diawali dengan kata kerja basyara, itu pasti konteksnya kelahiran. Bukan hanya Yahya, tapi juga Ishak. Dan kata dhahikat nanti kaitannya ke nama Ishak. Apa itu Ishak? Tertawa. Jadi gaya bahasa Quran itu jelas. Nama itu memiliki makna. Sebagaimana Ibrahim berdoa, doa itu diabadikan dalam bentuk nama sang putra, Ismail. Sarah tertawa, kemudian diabadikan dalam bentuk nama, yakni Ishak. Jelas bahasa Quran itu sangat-sangat detail dan jeli. Ya. Dan ini ada kisah yang mirip seperti yang ada di dalam kitab saudara kita kaum Kristiani. Yakni apa itu? Mengenai datangnya para malaikat, Pak Edi. Nah, coba lihat ya. Di sini kalau kita lihat di Quran nih, ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud ya, surah 11. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Maksudnya, dan telah datang para rasul kami atau para utusan kami kepada Ibrahim bil busyra, membawa kabar gembira. Kabar gembira ini nanti bicara mengenai kelahiran putra Abraham yang nanti diberi nama Ishak. Dan ini ada hubungan dengan Bible. Ada hubungan dengan Alkitab. Di mana itu? Kita lihat, Pak Edi. Coba. Di kitab Kejadian, pasal yang ke-18, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Tolong dibaca. Kejadian 18. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kitab Kejadian pasal 18 ayat yang pertama sampai 7 ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Dia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Oke, coba ulangi lagi ayat yang ke-7 Pak Edi. Pelan. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 7, beginilah bunyinya. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya.
lalu orang ini segera mengolahnya. Ya, itu kalau kita baca dalam kitab Kejadian atau Sefer Bereshit, Ya. pasal 18 ayat yang ke-7. Ibrahim berlari dan mengambil ternaknya yang terbaik untuk disembelih dan disuguhkan kepada tamunya. Ya. Intinya begitu ya di ayat itu. Dan menyerahkannya kepada bujangnya. Kalau di dalam Al-Qur'an ini ada kesejajaran, ya, ada kesejajaran informasinya ya. Meskipun tidak sama persis, tapi narasi utama itu dapat divalidasi dalam Al-Qur'an ini. Ya. Di sini dikatakan, kalau kita menyebutkan terjemahannya dikatakan demikian. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Itu kan dikatakan walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Maksudnya, dan sungguh telah datang para utusan kami, ya ini utusan Tuhan, jadi yang para malaikat itu datang kepada Abraham atau Ibrahim membawa kabar gembira. Dan Ibrahim itu melakukan sesuatu yang sama persis seperti yang disebutkan dalam kitab Torah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Ibrahim itu menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Ya. Baru kemudian diceritakan mengenai malaikat itu berbincang-bincang dengan Abraham. Dan Sarah di balik tabir dia menertawakan dirinya sendiri, bagaimana mungkin saya punya seorang putra, saya kan sudah tua, mandul, monopause lagi, suamiku sudah semakin hampir 100 ya waktu itu, memutih rambutnya, usianya sudah hampir 100 kan waktu disunat itu. Jadi ini ada kesamaan, ada kesejajaran dengan Al-Quran. Tapi menariknya Pak Edi, itu teks bahwa ada penyebutan Abraham itu menyerahkannya kepada bujangnya. Ya kan? Ya. Siapakah bujangnya itu? Siapakah namanya? Ada nggak penyebutan di dalam Torah? Tidak ada penyebutan. Kalau di dalam kitab Torah Sebikhtav, Torah yang tertulis tidak disebutkan. Tapi dalam Torah Sebe'alpe, Torah lisan, atau ibaratnya kalau bahasa kita itu kitab hadis versi Yahudi. Itu yang disebut Torah Sebe'alpe. Jadi kalau di Islam itu ada Al-Quran, ada hadis. Kalau di dalam Yahudi itu juga mengenal dua hal. Ada Torah yang disebut Torah Sebikhtav, Torah yang tertulis, dan ada yang disebut Torah Sebe'alpe, Torah yang dilisankan. Itu sama dengan Mishnah, hadis ya. Kalau dalam Quran, kalau dalam Islam disebutkan musnad. Jadi ada kesamaan sumber utama dalam teks agama. Nah, siapakah nama yang dimaksud bujangnya tadi, sebagai bujangnya Ibrahim itu? Ya. Nah, kita rujuk di dalam kitabnya orang Yahudi sendiri. Kitabnya Yahudi sendiri. Apa itu? Kita bisa baca salah satunya di dalam Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Dia banyak mengutip narasi atau informasi berkaitan dengan Haggadah. Tapi Haggadahnya itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu cerita. Kalau kita lihat di dalam tradisi Yahudi itu ada namanya Haggadah, ada Halakha. Midrash itu ada dua Pak Edi. Midrash itu dibagi dua. Ada midrash yang berupa halakha, berupa hukum. Ada midrash yang berupa cerita, yang disebut Haggadah. Nah, ini kebetulan mengutip dari midrash Haggadah. Makanya kalau kita lihat di sini, nanti akan terkejut. Siapa pribadi yang dimaksud sebagai bujangnya Abraham itu? Ya. Pasal 18 ayat berapa tadi 7. Pak Edi? 18 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Nah, di sini. Ayat yang ke-7 dikatakan begini.
Wa'el habakar. Bakar itu sama dengan bahasa Al-Quran. Bakarah. Apa itu? Sapi. Iya, bakar. Dalam bahasa Ibrani itu bakar. Bakar, ya. Ya. Al-Quran bakaro. Bakar. Habakar itu maksudnya sapi itu. Dikatakan demikian. Wa'el habakar raj Avraham wa yiqah ben bakar rakh betof wa yitten el hannar. Jadi intinya Abraham itu mengambil sapi atau lembu dan anak lembu yang empuk itu kemudian diserahkannya kepada siapa? El Hannar. Ya. Jadi bahasa Ibraninya itu disebutkan Hannar. Diserahkannya pengelolaannya itu kepada Hannar. Ini bukan nama orang ya Pak Edi. Ini status seseorang. Status seseorang disebutkan Hannar. Siapakah nama status seseorang tadi itu? Di sini disebutkan dia mengutip dari Midrash Haggadah Rabbi Shlomo bin Yitzhak atau Rashi itu. Disebutkan El Hannar kepada pemuda itu. Maksudnya kepada bujang tadi. Siapa itu? Yishmael. Oh, disebut Ismail. Jadi namanya itu adalah Yishmael. Yishmael. Untuk apa diserahkan kepada Ismail? Untuk dimasak itu. Ini disebutkan Lehannecha bemizwat, untuk pelaksanaan mizwat. Untuk pelaksanaan salah satu perintah hukum-hukum Taurat. Makanya usia berapa ini ketika Ismail sebagai Hannar diserahi untuk pengelolaan sembelihan tadi itu? Kalau kita hitung usianya usia 13 tahun. Remaja ya berarti itu. Dan memang betul, usia 13 tahun itu seseorang disebut sebagai bar mizvah. Putra perintah. Bar mizvah. Bar itu artinya putra. Mizvah perintah. Jadi seseorang yang sudah dikenai hukum Torah untuk pelaksanaan mizvah. Usia 13. Usia 13 tahun. Soalnya kalau belum usia itu tidak boleh. Belum bisa. Makanya Abraham menyerahkan kepada El Hannar, kepada sang anak tadi. Iya, iya. Jadi jelas di sini namanya disebut siapa? Ismail. Ini tradisi Yahudi, Pak Edi, bukan tradisi Kristiani ya. Disebutkan Hannar. Dan kalau terjemahan Alkitab ya, yang bahasa Indonesia. Tolong dibaca lagi yang ayat ke-7 tadi. Ya. Ini kan terjemahan baru. Ya, terjemahan baru. Alkitab terjemahan baru. Ya. Nah, coba saya lihat. Nah, ini kan Alkitab yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam terjemahan baru. Ya, dalam terjemahan baru. Ini terbitan tahun 2001 ya. Dan di sini disebutkan bujangnya masih lebih lebih tepat ya kalau dikaitkan dengan Na'ar. Na'ar itu artinya putra. Putra usia 13 tahun itu disebut Na'ar. Kalau di Yahudi tadi disebut putra malan ya. Iya, kepada anak muda itu. Anak muda itu. Ismail tadi. Dan disebutkan namanya Yishmael. Jelas di situ disebutkan Yishmael. Dan dianggap putra ya. Memang Yishmael itu kan putranya Abraham. Putranya Abraham. Ya. Tadi ayatnya 18 pasal 18 ayat 7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Jadi bujangnya di sini, anaknya itu yang dimaksud adalah Yishmael. Ini terjemahan baru. Ya. Sekarang sudah ada terjemahan revisi. Jadi terjemahan baru direvisi lagi. Namanya terjemahan baru 2. Makanya disingkat TB2. TB2.
Ya, kalau bahasa TB2. Ini saya punya Pak Edi. Itu Terjemahnya. tahun berapa terbitnya itu? Di launching tahun 2023. Oh, barusan ini. Baru. Makanya di sini disebutkan Alkitab Deuterokanonika terjemahan baru edisi kedua. Ya, ini kebetulan miliknya yang Katolik. Ya. Oh, itu Katolik. Nah, makanya ada Deuterokanonika. Tapi kalau yang versi Kristen tanpa ada Deuterokanonika. Tapi sama. Dalam arti perjanjian lamanya itu kalau kitab Kejadian sama. Punyanya sama. Punya sama. Nah, ini kebetulan tahun awal. Maksudnya tahun 2023 baru di launching. Yeah. Nah, coba kita lihat di sini. Pasal 18 ayat yang ke-7 saya baca Pak Edi. Coba bandingkan yang versi sebelumnya ya. Ya. Di sini saya baca Pak Edi ayat yang ke-7. Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya. Diganti. Lalu orang ini segera mengolahnya. Diganti. Di sini dikatakan seorang hambanya. Kalau hamba beda atau sama statusnya dengan seorang anak? Jauh lah. Sama atau beda statusnya dengan bujang? Beda. Ya tadi Ibraninya masih menyebut Hanar, anak. Namanya disebut Ismail. Berarti Ismail ada hubungan darah dengan Ibrahim sebagai putranya. Hanar. Disebut putra. Di sini disebutkan. Ini Alkitab yang terjemahan baru sudah turun disebut bujangnya. Bujang ya. Bujangnya. Disebut bujang. Ya. Tapi masih lumayan deh. Maknanya masih soft baik, ya. Di sini negatif sekali. Seorang hambanya. Berarti Ismail itu budaknya Abraham kalau begitu. Iya, hambanya itu ya. Tahu maksudnya budak? Budak di sini bukan bahasa Malaysia ya. Kalau Malaysia budak anak-anak. Budak anak-anak. Di sini budak dalam arti hamba sahaya. Dalam bahasa Indonesia. Sangat semakin jauh terjemahan ini dibanding yang versi yang kemarin terjemahan itu. Baru. Jadi kalau begitu, ketika ada orang Yahudi, ya, saudara-saudara kita orang Yahudi di Indonesia kan ada. Ketika membaca terjemahan baru edisi kedua, mereka pasti sudah membaca kitab tulisan Rashi, Midrash Bereshit Rabbah. Ketika membaca ayat Elhan Na'ar kepada Na'arnya Abraham, anaknya Abraham, disebutkan nama Ismail. Ketika melihat terjemahan ini, kira-kira orang Yahudi marah atau tidak? Iya. Tambah jauh. Ismail kok jadi hambanya? Di sini disebut semakin putra. Jauh. Iya. Di sini putra, di sini bujang. Sekarang terbitan yang terbaru disebut jadi hamba sahaya. Jadi Ismail hambanya Abraham atau hamba sahayanya Abraham. Ini sesuatu yang menurut saya membuat orang-orang Yahudi di Indonesia kaget, tersentak. Ini bagaimana mungkin pelajaran yang mereka terima dari para rabi menyatakan bahwa Abraham menyerahkan pengelolaan daging kepada Hanar, putranya yang bernama Ismail. Tiba-tiba bergeser menjadi hamba sahaya. Jauh. Apa orang Yahudi tidak merasa shock? Bukan hanya kita yang shock. Bukan hanya orang Islam. Bukan hanya kita yang Muslim yang shock. Orang Yahudi pun menjadi shock dengan terbitnya terjemahan baru edisi kedua ini. Makanya kalau kita lihat bahasa aslinya dengan bahasa yang terjemahan, itu ibarat langit dan bumi. Betul. Berarti ada penggiringan opini itu semakin disudutkan. Memang sepertinya Ismail itu diberikan label karakter buruk. Betul. Dalam terjemahan bahasa Indonesia. Semakin edisi sekarang bukan semakin positif karakter Ismail. Sebetulnya semakin buruk karakter Ismail. Sebetulnya tujuannya apa sih Pak Ali? Saya tidak tahu. Silakan tanya kepada Lembaga Alkitab Indonesia, bukan saya. Soalnya untuk merubah posisi dari putra menjadi pertama tadi bujang kemudian turun lagi menjadi hamba lagi, itu kan semakin jauh kan, semakin turun derajatnya itu semakin turun. Itulah sebabnya Pak Edi, Muslim di Indonesia itu harus melek literasi semua dokumen-dokumen Yahudi. Sebab kalau tidak,
kita nggak akan tahu kebenaran itu. Betul. Kebenaran dalam arti membandingkan dari semua dokumen yang asal. Betul. Dokumen yang awal itu seperti apa? Kan jelas bahasa Ibrani-nya disebutkan El-Han-Na'ar. Kalau diterjemahkan anak, itu jelas memang Han-Na'ar itu anak. Putranya. Putra. Dan itu namanya Ismail. Iya. Kalau disebut hamba, bahasa Ibrani-nya itu bukan Han-Na'ar. Bukan El-Han-Na'ar. Oh, artinya bahasanya beda lagi ya. Kalau budak, Iya. hamba sahaya dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Mispa. Oh, jauh ya. Mispa. Padahal dalam teks aslinya bukan Mispa, Nar tadi. tapi Nar. Ini seumpama Pak Ali, besok-besok ini kan udah terbaru ini. Iya. Ini pasti nggak diterbitkan lagi. Nggak diterbitkan lama-lama lagi, ini lama. hilang. Apalagi ini, pasti yakin banyak orang yang belum baca. Pasti nggak tahu ini kalau nggak Pak Ali yang buka nggak tahu. Kemudian pegang ini Pak Ali. Orang buka, wah ternyata Ismail hamba ini. Hamba sahaya. Hamba sahaya. Itu kan semakin menciptakan ketidakharmonisan dalam komunitas lintas agama. Atau ini bisa dikatakan ini pemalsuan ilmiah, Pak Ali? Ya, sebetulnya yang berhak untuk ditanya itu adalah orang-orang Yahudi di Indonesia. Orang Yahudi. Siapakah yang dimaksud dengan bujangnya Abraham itu? Mereka pasti semua sepakat dan menjawabnya seragam. Itu Ismail, bukan yang lain-lain. Ismail. Soalnya mungkin mereka berkelit, di situ tidak disebut nama. Tapi orang Yahudi lebih tahu kitab sucinya dibanding ternyata di orang lain kan? Yahudi tadi itu ada tercantum jelas dengan namanya nama disebutkan Ismail. Iya, betul. Ini yang dimaksud adalah Ismail, dan memang betul Ismail itu selalu bersama dengan Abraham. Dan ketika Abraham mendapatkan tamu yang sebenarnya itu para malaikat, Ismail pun tahu. Jadi tahu, dan Sarah pun tahu. Itu kejadiannya berarti sebelum Ismail diusir. Ya, jelas. Kan konteksnya sebelum Ismail pergi. Sebelum Ishak dilahirkan. Iya kan? Ishak belum lahir. Ishak sebelum dilahirkan. Makanya tamu itu membawa berita gembira. Iya. Ketika membawa berita gembira, istri Abraham yang bernama Sarah itu zahak atau tertawa. Iya. Yang nanti namanya menjadi Ishak, artinya tertawa. Kalau kemarin ada perkiraan umur yang dibahas oleh Gus Baha kan antara umur 7 dan umur 13 tahun. Iya, kalau kita merunut di kitab ini, orang yang melakukan yang diperbolehkan ya. Ini memasak bukan masak sembarangan ini. Bagian dari miswat, hukum Taurat. Hukum Taurat. Apalagi menyangkut apa istilahnya itu? Kalau makanan kosher ya. Iya, ada kosher dan sebagainya. Kalau kita mengenal haram, halal. Persyaratannya kan rumit. Di Yahudi itu. Jadi memang Abraham itu mentraining putranya yang bernama Ismail dalam pelaksanaan hukum Torah. Torah di sini bukan Torahnya Nabi Musa ya. Karena Abraham menerima Torah sendiri. Torah tuh yang pernah kita jelaskan. Abraham tuh menerima Torah. Torah tuh dan Torah perintah-perintah. Dan itu diwariskan kepada putra-putranya. Salah satunya adalah Ismail. Dan berarti dari sini sudah semakin meyakinkan ternyata kalau kemarin Gus Baha bilang antara umur 7 dan 13, kita sudah bisa mengambil kesimpulan ternyata di umur 13. Karena apa? Karena waktu itu Ishak juga belum lahir. Kalau waktu itu dikorbankan umur 13 pun Ishak juga belum lahir. Betul. Belum lahir. Makanya angka 13 itu angka kunci. Angka kunci. Ismail diberikan beban pelaksanaan hukum Taurat yang disebut Mizwah itu usia 13 tahun. Coba hitung. Itu usia berapa ketika bujangnya Abraham menerima perintah itu? Dihitung. Nanti muncul angka 13. Dan Rabai Ibn Ezra ketika menafsirkan ketika menjelaskan berapa usia putra yang dikorbankan oleh Abraham itu, dia menetapkan usia 13 tahun. Betul.
Kemudian kalau kita lihat tafsir Jalalain, usia putra Abraham yang dikorbankan juga usia 13 tahun. Masya Allah. Ya, Berarti ini ada semacam common heritage, warisan bersama. Bersambung. Akhirnya ketemu juga ya. Meskipun nanti detailnya bisa berbeda. Tetapi globalnya itu, common heritage-nya sama. Usia berapa itu? Ya. Kalau usia 5 tahun, nggak mungkin. Usia 5 tahun kecil disuruh membawa kayu. Ya kan? Nggak mungkin. Apalagi mendaki bukit itu. Iya. Ya. Jelas kan? Iya, Wali. Jadi demikian saudaraku ya. Jadi seperti tadi sudah diceritakan oleh Ustadz Menakem Ali, buku ini sudah terbit ya. Mungkin bagi orang kalangan Kristen sendiri mungkin belum banyak yang beli ini karena ini baru terbit tahun 2023 kemarin. Ya. Mungkin bulan-bulan ini ya, Juni atau Mei. Saya sudah memiliki ini hampir 1 bulan dah. Iya, berarti Mei ya, Mei Juni lah. Dan ternyata di sini ada perubahan istilah ya, dan itu sangat fatal. Karena apa? Karena kalau kita melihat tafsir dari Yahudi itu putra Nabi Ibrahim yang bernama Ishak itu masih disebut sebagai putra. Kemudian di terbitan Alkitab ini Alkitab terbitan baru yang diterbitkan tahun 74 sampai kemarin tahun 2010 itu masih disebut sebagai bujang. Jadi masih mending ya, bujang masih usia belasan. Belasan bujang. Tetapi di Alkitab yang terbaru ini hamba sudah berubah nama menjadi hamba. Lebih jelek lagi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya. Iya, Ismail jadi hamba sekarang. Ya, hambanya Abraham. Hambanya. Padahal itu putranya sendiri. Masa ada putra sendiri menjadi hamba sih? Kan aneh itu Pak Ali. Ya, mudah-mudahan ini menjadi diskusi ya. Yang menarik. Karena terjemahan itu pasti ada politik redaksional itu ada. Jadi tidak mungkin terjemahan itu tanpa ada muatan politik redaksional. Pasti ada muatan politik redaksional. Ya. Apalagi politik kedaerahan, kenegaraan, politik teologis itu ada juga. Kenasapan juga. Jadi ya begitulah ya faktanya itu. Ini zaman modern Pak Ali. Jadi sudah ada print, ada komputer. Saya tidak bisa membayangkan dulu waktu menulis Taurat itu kan masih tulisan tangan itu. Ditulis tangan, belum ada mesin fotokopi. Jadi kalau bikin salinan ya bikin lagi, nulis lagi. Manusia kan ada lemah, ada ngantuk atau apa ya. Akhirnya kan banyak coretan atau tambahan. Karena waktu itu kan kalau sudah ditulis nggak bisa di Del. Kalau komputer kan enak Del gitu. Dulu belum ada Stipo juga, paling dioret-oret gitu. Atau mungkin dibuang lah semua, nulis lagi dari awal. Saya bisa bayangkan susahnya untuk menyamakan itu kali. Makanya seperti itu ya. Jadi memang menarik ya kalau kita menyelidiki bahasa-bahasa Timur Tengah yang disebut dengan istilah bahasa Semitik. Itu jelas sekali tuh, rinci sekali. Ketika teks Torah menyebutkan El-Han-Na'ar kepada Na'ar itu, ada kata-kata itunya. Berarti kan sudah pasti. Ini kan definite article kalau bahasa Inggrisnya itu. The book artinya buku itu. Beda dengan a book. Sebuah buku. Buku mana? Buku pokoknya sebuah buku. Kita nggak tahu identitasnya buku apa itu. Tapi kalau the book, buku yang itu, berarti sudah tahu siapa yang dimaksud. Langsung ditunjuk gini. Iya. Itu sebabnya ketika disebutkan El-Han-Na'ar kepada putra bujang itu sudah dikenal ini siapa, maka disebutkan Ze Ismail. Kalau inilah yang dimaksud Ismail. Kalau anaknya masih kecil mungkin disebut bujang masih masuk ya. Tapi kalau anaknya kecil disebut sebagai hamba, masa anaknya disebut hamba sih? Ya begitulah Pak Edi kalau kita bahas ya detail sekali. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, ini bisa menjadi sebagai titik untuk kita lebih mendalami sebuah kata, kalimat dan sebagainya. Apalagi ini kitab suci Pak Ali ya. Dan ini konsekuensinya di 3 agama sekaligus ya, Yahudi, Nasrani dan Islam. Kenapa kita peduli?
Karena kita juga tersinggung, maksudnya ada ketersinggungan. Bukan hanya Yahudi yang tersinggung. Bukan hanya Yahudi saja yang tersinggung, tetapi umat Muslim juga harusnya tersinggung. Karena apa? Karena ternyata posisi Ismail itu diturunkan derajatnya menjadi hamba sahaya. Ini nanti kita akan bahas juga besok, mungkin kapan waktu lagi, yaitu sebutan tuduhan kepada ibunya, Pak Ali. Itu tidak kalah serunya lagi itu. Itu sampai sekarang masih menjadi perdebatan seru yang nggak habis-habis itu. Bahwasanya ibunya Ismail itu disebut sebagai budak. Nah, itu nanti kita bahas ya suatu waktu nanti. Pasti itu akan lebih seru lagi. Ini Ismail aja udah seru. Jadi demikian saudara-saudaraku sekalian. Dan sekali lagi kita ingatkan kepada para donatur, kepada para netizen yang mendukung kami, pembangunan pondok pesantren At-Tauhid dan juga pembangunan masjid saat ini sudah dikebut, dan alhamdulillah banyak donasi yang masuk dan mendukung kami. Untuk saat ini proses pembangunan sudah mulai tahap akhir, mulai akan masang jendela dan sebagainya, dan secepatnya kita akan pergunakan ini untuk menjadi tempat ibadah atau tempat sholat. Dan tolong untuk Anda sekalian yang ingin mendukung kami, karena tanahnya masih belum lunas ya, saat ini kita masih mengangsur. Jadi dari 3 hektar itu masih kita bayar itu baru 1 hektar, yang 2 hektar itu belum terbayar, masih kita angsur yang kredit. Jadi untuk para donatur bisa salurkan donasi Anda kepada kami di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 ya. Sekali lagi di Bank Syariah Indonesia nomor rekening 11188899971 atas nama Yayasan Pembinaan Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur ya. Dan insya Allah seluruh sumbangan Anda itu akan kita pergunakan sepenuhnya untuk keperluan pembangunan pondok dan masjid ini. Dan semoga amal dari Bapak Ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak Ali, mungkin ada closing, silakan. Ya, saya kira sudah jelas seperti yang saya paparkan tadi, bahwa berbincang mengenai tokoh Ismail itu bukan hanya bicara soal tradisi Islam, tapi juga tradisi Yahudi dan tradisi Kristiani. Juga kita bersama-sama membuka data seluas-luasnya, dan harus dibicarakan dalam konteks bahasa asli, sehingga kita mendapatkan pesan yang original, bukan hanya dalam konteks terjemahan. Kalau terjemahan nanti semakin jauh maknanya, meskipun kita harus pelajari secara bertahap. Dan itu saya kira penting, apalagi bicara mengenai Ismail tadi. Itu sebetulnya anaknya Abraham, anaknya Ibrahim, atau budaknya Ibrahim. Itu problem. Okay? Mudah-mudahan netizen atau para pemirsa bisa memahami apa yang kita bicarakan tadi. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya. Demikian saudara-saudaraku sekalian. Dan jikalau ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.